Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak masih dalam melaksanakan pembelajaran daring, dan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat untuk belajarnya? Bapak harapkan kalian semua masih semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita masih belajar tentang tema 6, di mana tema 6 ini menuju masyarakat sejahtera, subtema yang masih yang ke-1, masyarakat peduli lingkungan, dan kemudian pembelajaran kita ini menginjak kepada pembelajaran yang ketiga. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar-gambar berikut ini, gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat seorang anak dan terdapat juga tanda yang menunjukkan pukul 18.30 sampai dengan pukul 21.00 jam belajar bagi warga. Artinya pada gambar ini menunjukkan kewajiban bagi warga di sebuah kampung untuk melaksanakan pembelajaran malam dari jam 6:30 sampai dengan jam 9. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar. Masih banyak kewajibanmu yang lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan juga guru, mematuhi peraturan di rumah dan juga di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagiannya. Masih banyak contoh kewajiban lainnya. Coba kamu diskusikan dengan temanmu apa saja kewajibanmu yang lain. Pada bagian ayo berdiskusi terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan, bisa bersama dengan temanmu ataupun bersama dengan orang tuamu. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, maka alternatif jawaban yang bisa diberikan: pertama, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, berikut kewajiban sebagai siswa. Pertama, di lingkungan sekolah. 1. Bisa siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban di sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Yang seterusnya, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, kewajiban siswa di lingkungan rumah. Yang pertama, kewajiban untuk belajar. Yang kedua, kewajiban untuk membantu kedua orang tua. Yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agamanya masing-masing. Pertanyaan nomor 3, jawaban alternatifnya yaitu bisa aku harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus aku lakukan. Kemudian jawaban alternatif nomor 4, karena dengan menjalankan kewajibanku tersebut dapat menjadikanku pribadi yang disiplin.
Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban sebagai seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa saja upaya kalian untuk mengisi kemerdekaan ini? Upaya untuk mengisi kemerdekaan pertama bisa dengan rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, belajar dengan giat, belajar dengan rajin, dan belajar dengan penuh dengan semangat. Kemudian yang ketiga, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Kemudian bisa juga dengan saling menghormati antar sesama teman. Kemudian juga bisa dengan ikut serta dalam perlombaan 17 Agustusan. Kemudian bisa juga dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kegiatan membaca, silahkan kalian membaca dengan judul bacaan Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Silahkan membaca. Ya, terima kasih karena kalian telah membaca bacaan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Alternatif jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah ditampilkan. Yang pertama, bacaan tersebut berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Jawaban nomor 2, kata kunci yang terdapat pada bacaan diantaranya bisa transmigran, bisa tentang kerukunan, bisa tentang perbedaan suku, agama, dan budaya. Kemudian yang ketiga, berikut informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci. Kampung Wonorejo menunjukkan tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda-beda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Kemudian, apa saja yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Pertama, bisa dengan belajar dengan tekun, belajar dengan giat, kemudian mengikuti perlombaan 17 Agustusan, kemudian bisa dengan saling menghormati antar sesama. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pembelajaran yang ketiga telah berakhir. Semoga kita semua dapat melaksanakan, dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak doakan semoga kalian tetap bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.